Indonesia sedang memperkuat posisinya sebagai negara maritim utama di kawasan dengan garis pantai lebih dari 80.000 km dan perairan strategis yang menjadi jalur perdagangan dunia. Kebutuhan akan kekuatan laut yang tangguh menjadi keharusan. Langkah nyata menuju tujuan itu kini semakin jelas setelah Rusia menyatakan kesiapan untuk membagikan seluruh teknologi kapal perangnya kepada Indonesia, dan kerjasama tersebut akan difokuskan melalui PT PAL Indonesia di Surabaya. Kesepahaman ini muncul dari hasil kunjungan delegasi Dewan Maritim Federasi Rusia ke PT PAL. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas peluang transfer teknologi, pelatihan tenaga ahli, hingga pengembangan bersama sistem pertahanan laut berbasis industri nasional. Rusia yang memiliki pengalaman panjang dalam pengembangan kapal selam dan kapal perang modern melihat potensi besar dari Indonesia sebagai mitra strategis di Asia Tenggara. Melalui kerjasama ini, PT PAL tidak hanya akan menerima teknologi tetapi juga pengetahuan teknis dan metode produksi yang dapat digunakan untuk memperkuat kapasitas dalam negeri. Proses ini mencakup pelatihan insinyur, pengembangan fasilitas produksi, serta riset bersama di bidang desain dan sistem tempur laut. Selama ini Indonesia masih mengandalkan pembelian kapal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan pertahanan lautnya. Namun dengan adanya transfer teknologi dari Rusia, PT PAL berpeluang menjadi pusat pembangunan kapal perang canggih di kawasan Asia Tenggara. Alih teknologi ini tidak hanya berarti pembangunan fisik kapal tetapi juga penguasaan terhadap sistem pendukung, mulai dari navigasi, radar, sistem senjata hingga integrasi sensor dan komunikasi tempur. Dengan kemampuan ini, Indonesia bisa lebih mandiri dalam pemeliharaan dan peningkatan kapal yang sudah dimiliki tanpa selalu bergantung pada negara lain. Selain itu, kerjasama ini dapat membuka peluang dari peningkatan industri pertahanan pendukung di dalam negeri. Banyak komponen yang selama ini diimpor bisa dikembangkan oleh industri lokal melalui kemitraan dan lisensi produksi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja teknis, dan memperkuat kapasitas SDM nasional di bidang maritim. PT PAL selama ini dikenal sebagai galangan kapal terbesar di Indonesia dan salah satu terbaik di Asia Tenggara. Berbagai proyek strategis telah berhasil dikerjakan, mulai dari kapal cepat rudal, kapal bantu rumah sakit, kapal selam hasil kerjasama dengan Korea Selatan, hingga kapal frigat modern. Dengan pengalaman tersebut, PT PAL dinilai siap untuk naik kelas dari sekedar mitra produksi menjadi pusat pengembangan teknologi pertahanan laut nasional. Kerjasama dengan Rusia akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan tersebut. PT PAL tidak hanya akan membangun kapal dengan desain asing tetapi juga berkesempatan mengembangkan desain sendiri berdasarkan kebutuhan teknis TNI Angkatan Laut. Hal ini merupakan langkah konkret menuju cita-cita besar Indonesia sebagai negara yang mampu memproduksi dan memelihara armada tempurnya secara mandiri. Selain aspek teknis, kerjasama ini juga memiliki nilai strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Kolaborasi di bidang pertahanan laut mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi antar kedua negara, sekaligus membuka peluang kerjasama di bidang lain seperti industri logam, transportasi laut, dan energi. Dari sisi geopolitik, langkah ini dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim yang diperhitungkan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan kemampuan industri pertahanan laut yang lebih kuat, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan keamanan wilayah di perbatasan, pelanggaran kedaulatan, maupun dinamika regional Laut Natuna dan perairan strategis lainnya.
Meskipun peluangnya besar, kerjasama ahli teknologi ini juga memiliki tantangan. Proses transfer teknologi tidak bisa terjadi secara instan, begitu saja diperlukan kesiapan SDM, investasi, riset, serta kebijakan industri pertahanan yang mendukung. Indonesia harus memastikan bahwa setiap kerjasama membawa manfaat jangka panjang, bukan sekedar proyek jangka pendek. Penting juga untuk menjaga keseimbangan diplomasi agar hubungan dengan negara mitra lain di bidang pertahanan tetap stabil. Selain itu, penguasaan teknologi perlu diikuti dengan pengembangan sumber daya manusia lokal agar tidak berhenti di tingkat perakitan tetapi benar-benar sampai pada tahap inovasi. Kerjasama antara Indonesia dan Rusia lewat PT PAL menjadi langkah strategis yang bisa mengubah peta kekuatan maritim nasional. Jika dijalankan dengan perencanaan matang dan komitmen kuat, Indonesia dapat bertransformasi dari sekedar pengguna menjadi produsen teknologi pertahanan laut. Kedepan diharapkan kapal perang buatan dalam negeri bukan lagi sekedar simbol kemandirian industri, tetapi juga bukti bahwa Indonesia mampu menjaga kedaulatan lautnya dengan kemampuan sendiri. Inilah arah baru pembangunan maritim nasional kuat, mandiri, dan berdaya saing global. Langkah Indonesia memperkuat kemampuan maritimnya melalui transfer teknologi kapal perang Rusia lewat PT PAL bukan sekedar proyek industri. Hal ini adalah investasi strategis untuk kedaulatan dan keamanan serta kemandirian bangsa Indonesia. Dengan penguasaan teknologi yang lebih tinggi, Indonesia akan mampu merancang, membangun, dan memelihara armada lautnya sendiri sekaligus menumbuhkan industri pertahanan yang berkelanjutan. Kedepan kekuatan maritim Indonesia tidak hanya akan diperhitungkan di kawasan tetapi juga akan mampu menghadirkan kontribusi nyata bagi keamanan laut internasional. Hal ini adalah momen bagi Indonesia untuk melangkah dari pengguna menjadi penguasa teknologi, menjaga samudera, tanah air, dan kemampuan sendiri, dan menegaskan posisi sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaya saing global. Indonesia sedang memperkuat posisinya sebagai negara maritim utama di kawasan dengan garis pantai lebih dari 80.000 km dan perairan strategis yang menjadi jalur perdagangan dunia. Kebutuhan akan kekuatan laut yang tangguh menjadi keharusan. Langkah nyata menuju tujuan itu kini semakin jelas setelah Rusia menyatakan kesiapannya untuk membagikan seluruh teknologi kapal perangnya kepada Indonesia. Dan kerjasama tersebut akan difokuskan melalui PT PAL Indonesia di Surabaya.